Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kemarin telah dibahas tentang istinja dan dikatakan istinja itu sekurang-kurangnya harus dengan 3 batu, dan yang lebih baik istinja itu adalah dengan air. Karena air itu ketika dipakai untuk istinja itu jauh lebih bersih daripada kita istinja dengan batu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in istanja bihajarin, kalau seseorang beristinja dengan satu batu, lahu salah satu ahrufin, di mana satu batu itu memiliki tiga sisi, ajza'uhu, boleh. Kalau beristinja dengan satu batu tapi batu itu besar sehingga batu itu memiliki tiga sisi lebih, biasanya batu kan memiliki 4 sisi, jadi beristinjanya dengan 3 sisi batu itu boleh. Li'annal qasda adadul musahati, li'annal qasda adadul mashati, karena yang dimaksud itu adalah jumlah mengusapnya, jumlah membasuhnya, jumlah mengusap kotoran itu, bukan jumlah batunya tapi jumlah mengusapnya. Waqad wajada dzalika, kalau kita beristinja dengan batu yang menggunakan 3 sisi, yang ada 3 sisinya, menggunakan 3 sisi batu itu, maka telah berhasil. Artinya sama dengan menggunakan 3 batu. Wa fi kaifiyatil istinja'i bil hajari, lalu bagaimana caranya istinja dengan batu itu? Wajhani, ada 2 pendapat. Qala Abu Ali bin Abi Hurairah, menurut Abu Ali bin Abi Hurairah radhiyallahu an, caranya adalah yada'u hajaran ala muqaddami safhatihi al-yumna. Caranya adalah bagaimana cara beristinja dengan batu? Caranya beristinja dengan batu itu adalah dengan meletakkan batu itu di bagian depan pantat atau permukaan, di bagian depan pantat atau permukaan yang di samping di samping bolongan itu, lubang itu. Jadi meletakkan batu di bagian depan kotoran, di bagian depan pantat tadi, bagian permukaannya, al-yumna yang kanan, wa yamurruha ilal akhar, kemudian dijalankan ke tempat yang lain, yaitu yang di belakangnya, di tempat lain, jadi dari depan ke belakang. Tapi yang ini yang pantat yang kanan ini, pantat yang kanan, ilal akhar tsumma yudirul hajar ila safhatil yusra. Sudah sampai di belakang, kemudian terus diputar ke sebelahnya lagi, sampai ke kiri, sampai ke depan lagi. Wa yamuru ilal akhar, kemudian dijalankan ke depan. Maksudnya begini, ketika kita istinja itu ambil batu pakai tangan kiri, tentunya ambil batu pakai tangan kiri, kemudian diusapkan ke pantat bagian atas yang dekat lubang itu, kemudian di situ ditarik dari depan sampai ke belakang terus diputar dari belakang sampai diputar lalu ke pantat sebelah kiri, dari yang kiri itu diputar, kemudian terus diusapkan sampai ke depan. Jadi begini, begitu. Jadi dari pantat bagian kanan, dekat lubang dari arah depan diusap ke belakang, sampai di belakang muter pindah ke pantat sebelah kiri, kemudian di situ terus diusap ke depan, cak, begitu. Itu yang pertama, itu batu yang pertama. Tsumma yudiruha ila safhatil yumna fayamurru 'alaiha ila intihai ila maudhi alladhi bada'a minhu. Jadi yang pertama tadi adalah ngambil batu, begitu batu diambil, diputar, digosokkan ke pantat kanan, terus ke belakang, kemudian sampai di belakang, kemudian terus diputar lagi ke pantat kiri, lalu diarahkan ke depan, ila ayantahiya ilal maudhi'i alladzi bada minhu, sampai ke
tempat semula tadi. Jadi dari depan pantat kanan tadi ambil batu pertama dari pantat kanan terus ke bawah, baru di situ muter, baru ke depan lagi di mana tadi dimulai. Wa yakhudusani, lalu mengambil batu yang kedua, itu batu yang pertama. Fayamurru ala safhatil yusra wa yamurruhu ila akhiriha. Ambil batu lagi, kemudian tadi mulai dari pantat kanan kan, sekarang mulai dari pantat kiri terus ke belakang sampai di belakang tuh mayudiru ila safhatil yumna, kemudian terus diputar ke pantat sebelah kanan. Fayamurru alaihi ila ayantaya ila maudi alladhi bada minhu. Kemudian dari pantat kiri tadi sampai ke belakang diputar menuju ke pantat sebelah kanan, terus diusap ke depan di mana tadi dimulai. Wa yakhudhu salis, lalu mengambil batu yang ketiga. Fayamurru ala sofhataini, lalu kedua-duanya itu diusap pas tengahnya. Jadi di antara dua pantat tadi, yaitu lubangnya, diputar di lubangnya itu. Wal masrabati, setelah diusap tadi, kemudian terus masrabah, lubangnya dicolet gitu, pas lubangnya. Jadi tempat keluarnya kotoran itu dibersihkan langsung dengan batu. Kanan kiri kan sudah, kanan kiri lubang kan sudah, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kanan, baru yang ketiga ada tengah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam yukbilu biwahidin wa yudiru bi akhiri wa yulhaqu bisalasati bisalisi. Jadi batu yang pertama itu mengusap bagian depan. Batu yang pertama itu mengusap bagian depan. Artinya dari depan pantat tadi, dari depan pantat sebelah kanan tadi menuju ke pantat sebelah kiri. Itu yang pertama. Wa yudiru bi akhar. Kemudian yang ketiga mengusap bagian belakang. Yang kedua mengusap bagian belakang. Wa yulhaqu bisalis, dan yang ketiga, batu yang ketiga itu menyatukannya lubang atau membersihkannya lubang. Jadi itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, yukbilu biwahidin wa yudbiru bi akhar wa yulhaqu bisalasati. Yang pertama ngusap sebelah kanan, yang kedua ngusap sebelah kiri. Jadi dari yang kanan, yang kedua dari yang kiri. Jadi menusap ke belakang dari yang kiri. Jadi dari depan, belakang, kanan, kiri semuanya terusap. Wa bisalasati, dan yang ketiga mengusap lubangnya. Wa qala Abu Ishaq yamurru hajaran ala safhatil yumna, menjalankan atau mengusapkan batu pada pantat atau permukaan bagian kanan itu menurut Abu Ishaq. Wa hajaran ala safhatil yusra, kemudian satu batu lagi mengusap pantat atau permukaan pada bagian kiri. Wa hajaran alal masrabati, kemudian satu batu lagi itu diusap di lubang anusnya atau lubang keluarnya kotoran. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aula tajidu ahadukum salasata ahjarin hajaraini lisafhataini. Atau kalau seandainya tidak mendapatkan 3 batu, maka satu batu itu dibelah menjadi 2. Satu batu dibelah menjadi 2 itu artinya satu batu 2 permukaannya dipakai untuk mengusap kanan dan kiri, mengusap bagian kanan dan bagian kiri. Jadi permukaan kanan, permukaan kiri, atau permukaan kan ini nih. Misalnya ini nih lubangnya nih, yang di pinggir dan sini, yang di pinggir bukan yang tidak ada kotorannya diusap, yang ada kotorannya yang dekat dengan lubang itu, cuman bagian kanan dan bagian kiri. Jadi yang satu batu digunakan untuk mengusap 2 kali. Wahajaran lil masrabati, kemudian satu batu digunakan untuk membersihkan anusnya, membersihkan lubangnya, di situ lubang pasnya tempat keluarnya kotoran.
Fal awalu asahhu, yang pertama, pendapat pertama itu lebih tepat. Li annahu yamurru kullu hajarin ala maudhi'i thalatha, karena setiap satu batu itu diusapkan pada anggota atau pada tempat keluarnya kotoran dari tiga arah atau tiga tempat. Jadi yang pendapat pertama itu yang sah, karena satu batu dioleskan ke kanan, satu batu dioleskan ke kiri, satu batu di lubang anusnya. Itu pendapat pertama yang lebih tepat. Wala yajuzu ayastanjiya biyaminihi, tidak boleh beristinja dengan menggunakan tangan kanan, hukumnya makruh. 5. Ruwat Aisyah radhiyallahu anha qalat, berdasarkan riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi. Kanat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-yumna lituhurihi. Tangan Nabi yang sebelah kanan itu untuk memegang hal-hal yang bersih. Wa ta'amahu, dan untuk memegang makanan. Jadi tangan kanan Nabi itu untuk memegang sesuatu yang bersih dan untuk memegang makanan, artinya dipakai untuk makan. Tangan Nabi yang kanan itu dipakai untuk makan, tangan Nabi yang kanan dipakai untuk memegang yang bersih. Wa kanat yaduhul yusra li kholaihi, dan tangan kiri Rasulullah itu digunakan untuk buang hajat. Artinya ketika buang hajat menggunakan tangan kiri membersihkannya. Wa makana min adza, dan tangan kiri Rasulullah itu digunakan untuk hal-hal yang kotor, Jadi tangan kanan digunakan yang bersih dan untuk makan, tangan kiri digunakan untuk buang hajat dan digunakan untuk sesuatu yang kotor. Fa in kana yustanja bighairil ma, apabila seseorang beristinja dengan menggunakan air, akhadha dzakarahu, kalau beristinja menggunakan bukan dengan air, misalnya habis kencing, istinjanya tidak dengan air, akhadha dzakarahu, pegang zakarnya dipegang, bi yusrahu, dengan tangan kiri. Jadi zakarnya dipegang dengan tangan kiri, wa masahahu ala ma yastanji bihi, kemudian diusap dengan batu tadi, min ardin au hajarin, baik itu dengan tanah ataupun dengan batu. Fa in kanal hajaru sagiran, kalau batunya kecil, Gomaza akibahu alaihi, pegang erat. Kalau batunya kecil, pegang erat batu itu. Au masaka, atau batu itu dipegang dengan tangan kiri. Bukan dengan tangan kiri. Kalau batunya kecil, itu gomaza akibaihi, dipegang ujung batunya, ujung bagian belakang batunya dipegang. Dengan apa pegangnya? Dengan tangan boleh, atau dipegang dengan kedua jempol kaki memegang. Jadi jempol kakinya itu jepit begitu, kemudian tangan kirinya tadi mengarahkan zakarnya itu ke ujung batu itu untuk beristinja. Wa masaha zakaru alaihi biyusrahu, lalu mengusapkan zakarnya di atas batu itu dengan tangan kirinya. Fa in kana yastanji bil ma'i, kalau ingin beristinja dengan air, subbal ma'u biyaminihi, tangan kanan tangan kanan menuangkan air itu, wa masahu biyusrahu, yang kiri mengusap. Tangan kanan menuangkan air, kiri mengusap. Jadi kalau kita beristinja dengan batu, maka batunya itu kalau batunya besar cukup zakarnya itu dipegang terus ditempelkan ke batu itu. Tapi kalau seandainya batunya kecil itu batunya dipegang oleh dua ibu jari kari, kemudian terus didekatkan ke batu tadi, zakarnya dipegang dan ujungnya itu diusapkan ke batu itu. Tapi kalau menggunakan air, tangan kanan itu memegang air, menuangkan air, tangan kiri membersihkannya.
Fa in khalafa wa yastanja biyaminihi, kalau seandainya beristinja dengan tangan kanan bagaimana? Wa in khalafa, kalau sebaliknya yaitu beristinja dengan tangan kanan, ajau, boleh, tidak apa-apa, tidak haram hukumnya. Beristinja dengan tangan kanan tidak masuk neraka, tidak. Jadi kalau seandainya beristinja dengan tangan kanan itu boleh saja, tidak apa-apa. Li'anal istinja, karena istinja itu yaqa'u bima'in fil yadi, karena istinja itu yang terjadi di tangannya itu la bil yadi, karena istinja tadi yaqa'u bima fil yadi, karena ia beristinja tadi itu terjadi dengan sesuatu yang ada di tangan. Seperti misalnya ada megang tangan kanan yang megang batu nih. Karena istinja itu tidak langsung ke tangan, tetapi istinja itu tangan kanannya memegang batu, jadi istinjanya ke batu, bukan ke tangan. Itu maksudnya labil jadi bukan istinja dengan tangan, tapi istinja dengan apa yang ada di tangan. Falam yamna'u sihatahu, maka fala yamna'u sihatahu, maka tidak ada menghalangi sahnya istinja. Jadi karena kalau kita istinja dengan batu menggunakan tangan kanan tidak apa-apa. Kenapa? Karena tangan kanan ini yang memegang batu, tangan kanan ini, bukan tangan kanannya yang dipakai untuk istinja nyentuh langsung, tapi najisnya itu nyentuh ke batu. Jadi yang seperti itu boleh. Istinja dengan kanan kiri bagus, istinja dengan tangan kanan juga boleh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum